Jakarta selalu punya wajah ganda. Di siang hari, kota ini adalah hutan beton yang hiruk-pikuk, penuh klakson, sumpah serapah pengendara, dan orang-orang yang bergegas mengejar waktu. Tapi ketika malam kian larut, terutama lewat tengah malam, jalanan mendadak lengang, sepi, dan asing. Gedung-gedung pencakar langit yang tadinya berkilau kini hanya menyisakan beberapa jendela dengan cahaya lampu, sementara selebihnya gelap seperti tubuh raksasa yang tertidur. Raka menatap jam digital di dashboard mobilnya. Jam 1.47 malam. Tangannya masih menempel di setir, sementara matanya terasa berat karena sudah lebih dari 8 jam ia mengemudi. Hujan baru saja reda, asap tipis sisa hujan masih menggantung di udara, membuat kaca depan mobilnya berembun tipis. Ia mengusap kaca itu dengan telapak tangan. Bau aspal basah menyuruak masuk lewat ventilasi AC. Raka adalah seorang driver online. Usianya 28 tahun, perawakannya sedang, wajahnya biasa saja dengan kantung mata yang makin dalam. Sejak setahun terakhir, ia terbiasa bekerja hingga dini hari. Malam hari, orderan justru seringkali lebih mahal, lebih sepi pesaing, dan membuatnya bisa menutup target harian. Sore tadi ia sempat mampir ke warung kopi pinggir jalan, tempat mangkal para driver online lain. Mereka bercakap-cakap sambil mengeluh soal penumpang, soal harga bensin, sampai gosip tentang jalur-jalur tertentu yang katanya berhantu. Salah satu topik yang paling sering muncul adalah terowongan Casablanca. Bro, gue mau gak kalau dapat orderan lewat situ, apalagi jam 2 pagi. Katanya banyak penampakan, kata seorang sopir tua sambil menyeruput kopinya. Raka hanya tertawa saat itu. Itu palingan cuma cerita karangan doang, biar tambah seru. Masih percaya aja kalian nih sama tahayul. Itu cuma mitos, jangan percaya. Namun dalam hati sebenarnya ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan cerita itu. Ia ingat sejak dulu terowongan itu memang punya reputasi angker. Banyak pengendara yang mengaku melihat sosok perempuan berpayung berjualan di tengah terowongan, meski hujan deras ataupun tidak. Katanya, perempuan itu bisa tiba-tiba menghilang atau lebih parah, muncul tepat di samping kaca mobil sambil tersenyum aneh. Raka menggertakkan giginya pelan, mencoba menepis ketakutannya. Suatu malam ia mendapat penumpang terakhir. Ia berencana pulang lebih cepat. Jam menunjukkan 11.45 malam. Namun saat penumpang terakhir yang ia jemput di daerah Kuningan tiba-tiba membatalkan perjalanan ketika baru berjalan separuh rute untuk penjemputan. Alasannya entah apa, tiba-tiba saja membatalkan pesanan. Raka sempat kesal, tapi ia tak bisa memaksa. Kini jalur tercepat untuk pulang ke kontrakannya yang di Cawang, mau tak mau harus melewati terowongan tersebut. Padahal ia bisa saja memutar lebih jauh agar terhindar untuk tidak melewati jembatan itu. Namun, jika ia melakukan itu, berarti harus menambah bensin yang sudah tipis. Ia menghela napas panjang sebelum berangkat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada apa-apa. Lagian itu cuman mitos. Gumamnya menepis ketakutan. Lampu-lampu jalanan terlihat mulai jarang. Gedung-gedung tinggi menjulang di kejauhan. Sebagian besar sudah mati lampunya. Hujan rintik kembali turun, membasahi kaca depan. Wiper mobil bergerak lambat, menyapu tetes-tetes air yang jatuh tak henti. Jalanan nyaris kosong. Hanya sesekali ada motor melintas, tapi segera hilang ditelan tikungan. Raka menggenggam setir lebih erat. Ia bisa melihat papan petunjuk jalan dengan tulisan putih, Casablanca Tunnel 500 meter. Tulisan itu terlihat samar, sebagian tertutup percikan air hujan yang tertempel di kacanya. Perasaan aneh tiba-tiba merayap di tubuhnya. Suasana yang biasanya terasa biasa saja, kini tampak berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara hujan pun terasa diredam, seolah-olah udara di sekitar jalan itu lebih tebal daripada biasanya.
Mobil melaju stabil di kecepatan 40 km per jam. Di kiri kanan pohon-pohon besar berdiri kaku. Bayangannya menari di aspal basah ketika tersapu sorot lampu jalan. Di kejauhan mulut terowongan mulai terlihat. Lengkungan beton besar dengan lampu-lampu kuning pucat yang berkedip-kedip tak teratur. Raka menelan ludah. Tiba-tiba, ingatannya melayang pada obrolan di warung kopi sore tadi. Matanya tak bisa lepas dari mulut terowongan yang semakin dekat. Ada sesuatu yang ganjil. Dari kejauhan, cahaya lampu terowongan tampak redup, seperti lampu tua yang hampir padam. Warna kuningnya lebih mirip cahaya lilin daripada lampu jalan. Dan seiring ia mendekat, suasana makin hening. Tiba-tiba radio mobil yang sejak tadi mati mendesis pelan, seperti menangkap sinyal samar. Raka menoleh sekilas ke arah dashboard, heran, padahal ia yakin radio itu sudah dimatikan. Ia memutar tombol volume, tapi layar tetap gelap. Mendadak bulu kuduknya meremang. Mobilnya kini tepat di depan mulut terowongan. Dari dalam, cahaya lampu yang berderet sepanjang dinding memantul di aspal basah, menciptakan kilauan seperti sisik ular. Udara terasa lebih dingin begitu ia memasuki bayangan lengkungan beton itu. Begitu roda depan mobil melewati garis cat putih yang menandai pintu masuk, ia mendadak merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam. Tangannya berkeringat, nafasnya tertahan. Suara gemuruh mesin bercampur dengan bunyi ban yang menggilas air hujan menggema di dalam terowongan. Dinding beton yang tinggi di kanan kiri terasa menekan, membuatnya seakan-akan terjebak dalam tabung raksasa. Lampu-lampu di langit-langit terowongan berkedip pelan, sebagian redup. Bayangan mobilnya sendiri berlari di dinding sebelah kiri, lalu lencap, lalu muncul lagi. Raka menatap lurus ke depan, berusaha tidak menoleh atau ke kanan atau ke kiri. Jantungnya berdetak lebih cepat, perasaan tak enak itu kian kuat. Entah kenapa, pikirannya mendadak kosong. Suara-suara dari obrolan sore tadi selalu bergema kembali. Kata-kata sopir tua itu terdengar jelas. Kalau lu tekan klakson, jangan kaget kalau tiba-tiba dia udah ada di samping lu. Seketika tangan Raka kaku di setir. Ia menggertakkan giginya, mencoba fokus. Mobil terus melaju, tapi terowongan terasa lebih panjang dari biasanya. Seakan-akan tak ada ujungnya. Raka menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dan di titik itulah ia sadar sesuatu. Suara hujan di luar sudah lenyap sepenuhnya. Terowongan itu senyap. Hanya ada dirinya, mobilnya, dan cahaya kuning redup yang kadang sesekali berkedip. Seakan-akan dunia di luar terputus begitu saja. Terowongan Casablanca semakin dalam ditelan oleh laju mobil Raka. Cahaya lampu-lampu jalan di langit-langit memantul di kaca depan, berkedip-kedip, menciptakan ilusi seperti ada bayangan yang bergerak di luar mobil. Mesin mobilnya meraung pelan. Suara ban yang mengilas genangan air sesekali memercik ke dinding beton. Biasanya, suara-suara ini jadi hal biasa. Tapi malam itu, di dalam jembatan, suara itu jadi menggema. Terdengar berbeda, terlalu keras, terlalu lama bertahan. Seolah-olah ada ruang kosong yang memantulkan setiap bunyi hingga berulang-ulang. Raka menggoyangkan kepalanya, mencoba mengusir kantuk. Tapi rasa kantuk itu sudah hilang sejak beberapa menit lalu, berganti dengan perasaan gelisah yang makin menekan dada. Ia menyalakan radio, berharap ada musik atau suara penyiar yang bisa menemaninya. Tapi radio itu hanya mendesis seperti sebelumnya. Bunyinya memenuhi kabin lalu berhenti mendadak, seolah-olah ada seseorang yang sengaja mematikannya. Mobil terus melaju. Raka melirik ke kaca spion tengah. Sekilas ia melihat sesuatu, seperti bayangan hitam melintas di belakang mobil. Jantungnya berdegup kencang. Ia memfokuskan pandangan, tapi jalan di belakang kosong. Hanya pantulan lampu-lampu yang bergantian. Ingat,
Itu hanya halusinasi. Ia berbisik, mencoba menenangkan diri. Jantungnya ikut berpacu. Ia menelan ludah, lalu menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Mobilnya melaju lebih cepat. Lalu, tiba-tiba, aroma samar menyeruak masuk ke kabin. Bukan bau AC, bukan bau pengap, melainkan wangi yang halus tapi menusuk hidung. Itu bau bunga melati. Raka langsung membeku. Tangannya gemetar di setir. Ia teringat jelas obrolan sore tadi. Apakah ini tandanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini benar-benar halusinasi, gumamnya. Kemudian, ia sengaja menekan klakson sekali, keras. Bunyinya menggema di dalam terowongan, memantul ke segala arah. "Permisi, numpang lewat." Suaranya bergetar. Aroma melati lenyap begitu saja. Suara langkah pun hilang. Raka menarik napas dalam berusaha menenangkan diri. Biasa ini mah. Mungkin karena terlalu capek, ditambah lagi banyak cerita serem yang numpuk di kepala, makanya gua halu. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya serak, hambar. Mobil itu terus melaju. Terowongan seolah tak ada ujungnya. Lampu-lampunya makin redup, beberapa mati, menyisakan kantong-kantong gelap di sepanjang dinding. Di kaca spion tengah, samar-samar terlihat sesuatu. Raka membelalakan mata. Sebuah bayangan tipis, seperti seseorang melintas sekilas di belakang mobilnya. Ia spontan menoleh ke belakang, tapi jalanan kosong, tak ada apapun. Peluh dingin bercucuran di dahinya. Ia menggenggam setir begitu erat. "Jangan noleh lagi, fokus saja ke depan," katanya pelan pada dirinya sendiri. Mobil akhirnya keluar dari mulut terowongan. Jalanan kembali terbuka. Lampu-lampu kota menyambut dari kejauhan. Raka menghela napas lega, seperti baru keluar dari kurungan. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Beberapa meter setelah keluar, matanya menangkap sesuatu di ujung jalan. Di bawah lampu jalan yang berkedip samar, ada sosok perempuan sedang berjalan pelan menyeberangi jalan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, mengenakan gaun putih yang lusuh. Dan di tangannya, sebuah payung hitam terbuka. Mobil Raka melambat. Ia memicingkan matanya. Itu beneran orang apa bukan ya? Udah tengah malam begini, masih aja di tengah jalan, pikirnya. Bodo amat lah, yang penting cepat-cepat harus sampai rumah. Ini mah paling ngasih halu. Raka mencoba meyakinkan diri. Anggap saja hanya orang mabuk atau pekerja malam yang sedang menyeberang. Namun, meski hatinya menolak, namun tubuhnya tetap gemetar. Ia melewati titik itu pelan-pelan. Sosok perempuan itu menunduk. Wajahnya tak terlihat jelas. Hanya bayangan tubuhnya yang basah kuyup. Gaunnya menempel di kulit pucatnya. Ketika mobil melintas, Raka menoleh sekilas lewat kaca samping. Kosong. Perempuan itu sudah tidak ada. Napas Raka tercekak. Ia buru-buru memandang ke depan lagi, tak berani melihat ke belakang. Namun, sesuatu membuatnya tak sengaja melirik kaca spion tengah. Di sana, samar cahaya lampu kota menyoroti wajah pucat perempuan itu. Senyumnya tipis, matanya kosong. Dan payung hitam itu terlipat rapi di tangannya. Sesampainya di kontrakan, Raka masih tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat itu selalu muncul dengan senyum tipisnya. Raka berusaha mengabaikannya. Namun semakin ia mencoba, bayangan itu makin menghantui pikirannya. Di warung kopi tempat biasa ia mangkal, teman-temannya kembali membicarakan kisah horor khas sopir malam. Raka duduk diam. Ia hanya mendengarkan. Kali ini,
ia tidak ikut menertawakan seperti sebelumnya. Raka hanya menunduk. Apa yang mereka ceritakan itu terasa terlalu dekat dengan apa yang ia lihat tempo hari. Temannya melanjutkan, yang sering kelihatan itu arwahnya masih nyari orang yang nabrak dia. Makanya dia suka tiba-tiba nongol di kaca mobil. Ada juga yang bilang dia bukan cuma satu korban, tapi penunggu terowongan. Kayak dipanggil sama energi kecelakaan yang sering kejadian di situ. Raka langsung tercekak. Terowongan Casablanca memang rawan kecelakaan. Jalannya licin saat hujan, membuat pandangan terbatas dan banyak pengemudi nekat memacu kendaraan. Suatu sore, Raka pulang lebih awal. Tapi entah kenapa, pikirannya terus kembali ke terowongan itu. Tiba-tiba, ada rasa takut muncul, tapi juga ada dorongan ingin mencari tahu lebih dalam. Karena ia merasa, kalau tidak menghadapi langsung, bayangan itu akan terus menghantui. Malamnya, pukul 2:04, ia sengaja memilih rute melewati terowongan Casablanca tersebut. Tiba-tiba, langit mendung, gerimis pun turun. Suasana jalan sepi, hanya beberapa mobil melintas jauh di depan. Lampu-lampu jalan berpendar samar di permukaan aspal basah. Mobil Raka mulai masuk ke mulut terowongan. Degup jantungnya langsung meningkat. Bau lembab menyeruak. Ia sengaja melambatkan laju kendaraannya, matanya mengawasi ke segala arah. Awalnya hanya ada keheningan, suara mesin dan gesekan ban dengan jalan yang basah. Tapi perlahan, aroma melati itu muncul, samar, namun cukup untuk membuat tengkuknya merinding. Raka menggenggam setir erat-erat, matanya menyapu ke depan. Dan di tengah jalan, di bawah lampu kuning yang berkelip, sosok itu muncul. Seorang perempuan berdiri membelakangi mobil, rambut panjangnya basah menempel di gaun putih lusuh. Di tangannya, payung hitam terbuka, seolah melindungi dirinya dari hujan yang sebenarnya sudah berhenti. Raka menginjak rem pelan, mobil melambat. "Astagfirullah," bisiknya. Ia ingin menyalakan klakson, tapi teringat ucapan supir tua di warung kopi. "Jangan kaget kalau tiba-tiba dia udah ada di samping lu." Tapi jari Raka bergetar, tak bisa menahan. Klakson mobilnya berbunyi nyaring. Sosok itu tak bergeming. Raka menelan ludah, matanya tak berkedip. Lalu, berak. Dari kaca samping kanan, tiba-tiba wajah pucat itu muncul. Rambut basah menempel, bibirnya tersenyum kaku. Matanya menatap lurus ke arah Raka. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dari kaca. Raka terpekik. Tubuhnya kaku. Tangannya refleks menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat kencang, meninggalkan sosok itu di belakang. Namun sesaat setelah ia menoleh ke kaca spion tengah, ia melihat perempuan itu duduk di kursi belakang. Payung hitam terlipat di pangkuannya. Wajahnya setengah tertutup rambut. "Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah!" Raka berteriak, menghindari tatapan itu. Matanya menatap lurus ke depan. Namun rasa penasaran menghantuinya. Ia mencoba menoleh cepat ke kursi belakang. Tiba-tiba, kosong, tidak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu, keringat mengucur deras. Ia hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Mobil akhirnya keluar dari terowongan. Raka menepikan kendaraan di bahu jalan, tangannya gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, berusaha menenangkan diri. Astagfirullahaladzim. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di jok belakang. Basah, seperti bekas air hujan. Keesokan harinya, Raka kembali ke warung kopi itu. Wajahnya pucat,
Matanya merah karena kurang tidur, ia menghampiri seseorang pria tua yang duduk sendirian. Ia sedang menyuruput kopi hitam. Pria itu dikenal sebagai Bang Tio, supir senior yang katanya sudah puluhan tahun melintasi jalan-jalan Jakarta di malam hari. "Sore, Bang." Sapa Raka dengan sopan. "Iya, Rak, gimana hari ini? Udah dapat tarikan berapa?" Tanya Bang Tio, suaranya serak. "Alhamdulillah, Bang. Lumayan lah, cukup untuk setoran dari ini." "Bang Tio, gue mau nanya, Bang." "Ya, mau tanya apa, Rak?" Itu, Bang. Mau tanya terowongan Casablanca. Emang bener ya, Bang? Di jembatan itu suka ada penampakan?" Suara Raka bergetar. "Waduh, ada angin apa, Rak? Tiba-tiba tanya soal penampakan di terowongan itu. Emang lu pernah ngeliat apa?" "Iya, Bang. Kemarin malam, sekitar jam 2 lewat. "Terus, lu lihat apaan?" Lihat perempuan, Bang, bawa payung." "Oh, perempuan itu. Kalau perempuan itu memang penunggu jembatan itu, Rak. Udah banyak yang sering lihat kalau lewat ke situ. Gue juga pernah lihat. Terus orang-orang bilang, katanya dia dulu korban tabrak lari." Astagfirullah, Bang, kasihan amat." Raka kaget. "Iya, Rak, kasihan nasib perempuan itu. Pas kejadian itu hujan deras. Dia lagi jalan sambil bawa payung. Mungkin mau nyebrang atau entah gimana. Terus tiba-tiba mobil ngebut dari arah Kuningan. Mobil itu nabrak dia. Yang nabrak langsung kabur. Terus jasadnya baru ketemu besoknya. Orang-orang bilang dia nggak tenang karena si penabrak belum ketahuan sampai sekarang." Raka membeku. Ingatannya kembali pada momen ketika ia melihat sosok itu. Kemudian Bang Tio melanjutkan. Suaranya kini makin rendah. "Ada juga yang bilang, arwahnya bukan cuma nyari orang yang nabrak. Dia marah sama siapapun yang lewat tengah malam, apalagi kalau klaksonin dia. Dia suka ikut naik ke mobil, bikin pengemudi celaka." Raka langsung bergidik ngeri. Bang Tio menatap Raka lekat-lekat. "Kalau lu udah niatnya sekali, berarti dia udah kenal sama lu. Hati-hati ya, Rak. Jangan pernah nyepelein, apalagi lewat jembatan itu lagi." Raka terdiam. Kata-kata itu menancap dalam kepalanya, menambah beban yang sudah menekan dadanya. Malam itu Jakarta kembali diguyur hujan deras. Jalanan licin, lampu kota berpendah kabur di balik tirai air. Raka sempat ragu untuk mengambil orderan, tapi notifikasi di ponselnya berbunyi. Seorang penumpang memesan perjalanan dari kawasan Menteng menuju Tebet. Lagi-lagi untuk rute tercepat ialah harus melewati terowongan Casablanca. Awalnya sempat ragu, tapi akhirnya orderan tersebut diambil juga. "Bodoh amat semoga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim." Gumam Raka. Raka menyalakan mesin mobil, meski hatinya gelisah, ia tak bisa menolak. Pendapatan akhir bulan sedang tipis. Penumpangnya seorang pria berjas, berusia sekitar 40 tahunan, tampak lelah sepulang kerja. Begitu ia masuk mobil, pria itu langsung duduk di kursi belakang, membuka ponsel, lalu diam. Hujan terus mengguyur. Wiper mobil bergerak cepat menepis air yang menutup pandangan. Jalanan kosong. Hanya sesekali ada motor melintas dengan lampu redup. Ketika mobil mulai mendekati mulut terowongan, Raka merasakan dada sesak. Tiba-tiba teringat tentang malam-malam sebelumnya kembali menghantam. Ia menatap kaca spion tengah, penumpangnya sibuk dengan ponselnya, tapi entah kenapa bayangan kursi belakang tampak lebih gelap dari seharusnya. Mobil melaju masuk ke terowongan. Cahaya lampu kuning redup berderet di langit-langit. Suara mesin bergema panjang seolah-olah mobil itu sedang melaju di perut bumi. Lalu, tiba-tiba tercium samar
Aroma itu kembali, bau aroma melati. Tengkuk Raka langsung meremang, tangannya berkeringat di setir. Tiba-tiba penumpangnya berkata, "Mas, kayak ada orang di depan." Raka tidak menjawab. Ia hanya sesuai kata-katanya, refleks menatap lurus. Di bawah salah satu lampu yang berkedip, tampak seorang wanita berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya, gaun putihnya basah menempel di tubuh, dan di tangannya payung hitam terbuka. Raka menginjak rem, mobil melambat. "Mas, beneran ada orang, Mas? Jam segini masih aja ada di tengah terowongan, gelap kayak gini, gak takut apa ya?" Suara penumpangnya bergetar. Raka tetap tak menjawab. Jantungnya berdegup kencang. Matanya tak berkedip menatap sosok itu. Semakin dekat, semakin jelas. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah jalan, kepalanya sedikit menunduk. Raka spontan membunyikan klakson. Detik berikutnya, sosok itu lenyap. Kosong, jalanan kembali sepi. Raka menghela napas panjang, tapi masih terbayang-bayang pada sosok itu. Tiba-tiba penumpang berteriak, "Awas Mas, di depan ada orang!" Raka berteriak, "Astagfirullah, ya Allah!" Raka refleks membelokkan setirnya. Mobil oleng, penumpang panik berpegangan pada kursi. Lalu lampu-lampu terowongan padam satu persatu, hingga menyisakan kegelapan pekat. Tiba-tiba mesin mobil tersendat, lalu mati. Mobil berhenti total di tengah terowongan. Suasana sunyi, hanya suara nafas keduanya yang memburu. Mas, kenapa ini kok berhenti?" Penumpang panik, suaranya nyaris histeris. "Nggak tahu ini Pak, tiba-tiba mati mesinnya. Padahal tadi siang sudah saya cek, tidak ada masalah. Kok ini malah mati ya?" Raka mencoba menstarter berulang-ulang, tapi mesin hanya berderit, tetap tak mau menyala. Sambil fokus starter mobil, ia tak sengaja melirik kaca spion tengah. Di situ samar-samar terlihat sesuatu. Raka membeku. Ada sosok duduk di kursi belakang, tepat di samping penumpangnya. Rambut panjang menutupi wajah, gaun putih basah menempel. Tangan pucat memegang payung tertutup. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Penumpang yang baru menyadari merasakan ada hawa nggak enak di samping. Ia menoleh. Ia langsung menjerit sekeras-kerasnya. Wanita itu menoleh perlahan, senyumnya mengembang. Bibirnya robek sampai ke pipi, gigi hitam mengintip di baliknya. Matanya kosong namun tajam menancap. Tiba-tiba, dengan kecepatan tak wajar, ia mencondongkan wajahnya ke depan penumpang. Raka berteriak, "Pak, keluar Pak, keluar cepat!" Penumpang panik langsung membuka pintu dan berlari keluar. Suara teriakannya menggema di terowongan. Raka masih gemetar di kursinya. Ia masih berusaha menyalakan mobilnya. Tiba-tiba wanita itu duduk di kursi depan, tepat di sebelahnya. Ia bisa merasakan aroma melati makin pekat, menusuk, hampir membuatnya mual. Raka menoleh. Wajah pucat itu hanya beberapa sentimeter darinya. Senyum menyeramkan masih melekat, matanya membesar, hitam penuh. Jangan ganggu saya, jangan pergi. Suara Raka gemetar. Wanita itu menundukkan kepala, lalu mengetuk kaca depan dengan ujung payungnya. Tok, tok, tok. Dan seketika semua lampu di terowongan padam total. Gelap gulita. Raka menjerit, terperangkap dalam kegelapan bersama sosok itu. Raka tak bisa melihat apapun, hanya suara napasnya yang tersengal-sengal bercampur detak jantung yang seperti mau pecah. Aroma melati begitu pekat, seolah-olah ruangan sempit itu dipenuhi bunga layu. Di sampingnya, ia tahu ada sesuatu, napas lirih, berat, beratur, seperti seseorang yang duduk hanya sejengkal darinya. Raka hanya bisa memejamkan mata, keringat dingin membasahi wajah.
Tiba-tiba sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Jemari kurus, panjang, terasa seperti tulang tanpa daging. Lalu, cahaya kembali menyala. Lampu terowongan satu persatu hidup menerangi jalan. Mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri, wipernya bergerak. Raka menoleh kecepat ke kursi sebelah. Kosong. Ia gemetar, buru-buru menginjak gas. Mobil melaju kencang keluar dari terowongan. Ban nyaris slip di jalan basah. Napasnya terengah-engah, matanya merah, seolah ia baru saja lari dari maut. Namun, ketika ia melewati mulut terowongan, sesuatu membuat darahnya kembali membeku. Di kaca spion, ia melihat penumpangnya, pria berjas yang tadi, masih duduk di kursi belakang. Padahal ia jelas melihat pria itu lari keluar sambil berteriak. "Mas, jangan tinggalkan saya." Suara pria itu lirih, tapi nadanya aneh, berat, serak, seperti bukan manusia. Raka menoleh cepat. Sosok itu masih ada, tapi wajahnya berubah. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya melengkung menjadi senyum kaku. Senyum yang sama persis dengan wanita berpayung itu. Raka menjerit, "Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah." Ia membanting setir, mobil nyaris menabrak pembatas jalan. Dalam kepanikan, ia menarik rem tangan. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Tepat setelah keluar dari terowongan, ia menoleh ke belakang, kosong. Kursi belakang hanya basah, seperti ada yang baru saja duduk dengan pakaian kuyup. Lalu dengan nafas tersenggal-senggal, ia segera meninggalkan terowongan itu. Keesokan paginya, berita heboh menyebar. Seorang pria ditemukan tewas di dalam terowongan Casablanca. Tubuhnya terbujur di pinggir jalan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Matanya melotot. Identitasnya seorang karyawan kantoran. Raka membaca berita itu dengan tangan gemetar. Ini korban kok mukanya kayak familiar ya? Gumamnya. Tiba-tiba ia teringat semalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Malam tiba. Raka bertekad untuk tidak melewati Casablanca lagi. Tapi pekerjaannya sebagai sopir online memaksanya berputar. Jakarta terlalu kejam untuk orang yang hanya bisa mengandalkan setir. Namun meski sudah menghindar, rasa takut tetap membayang. Ia sering merasakan kaca spion memperlihatkan bayangan samar. Terkadang aroma melati muncul tanpa alasan, bahkan saat siang bolong. Puncaknya, suatu malam saat ia menunggu order di pinggir jalan, seorang wanita mengetuk kaca mobil. Rambut panjang, wajah pucat, membawa payung hitam. "Mas, bisa antar saya?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Raka menahan napas, tangannya gemetar. Wanita itu tersenyum tipis. Hujan turun tiba-tiba.